Ketika Mes Hilgers main tengi lawan anak asuh Jose Mourinho. Seberapa besar pengaruh Coach Sintayong ini terhadap perkembangan sepak bola kita, Coach? Ya, saya bekerja sama. Kemudian besoknya kami kembali lagi ke Belgia. Besoknya kami proses siang-siang, Pak Dirjen Ahul datang, proses sumpah berjalan dengan baik. Kemudian deputinya yang ada. Yang lagi foto sama Coach Sintayong ini adalah Pak Hifni Hasan. Dia yang kemarin mengkritik Sintayong di depan mukanya. Cina bilang Eliano dan Mes Hilgers tidak sah. Ya, media Cina 163.com. Siap jadi bagian dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan kaos supporter Timnas Indonesia. Bahan Cotton Combat 24S, sablon Plastisol Premium depan belakang. Auto jadi pemain ke-12, siap memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Pesan sekarang. Oke, sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada, tentunya sebuah prestasi Timnas Indonesia dalam masa jabatan Bapak Erick Thohir hingga saat ini, mulai dari menjebolkan Timnas U23 ke level Asia, kemudian Timnas level senior juga di Piala Asia, kemudian Timnas senior ke Piala Dunia kualifikasi zona Asia putaran ketiga. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita menyaksikan bersama kan sebuah bagaimana euforia ini. Kita sebagai pecinta sepak bola yang sudah bertahun-tahun tidak merasakan bagaimana sebuah tim itu menjadi atau mentas di level yang sesungguhnya, di level internasional ini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga ini, Timnas Indonesia menjadi tim kuda hitam yang bikin para lawan-lawannya ketar-ketir. Bagaimana tidak, kalau kita bicara ASEAN, Asia Tenggara ini, Thailand memang pernah tembus ya, tetapi negara itu menjadi bulan-bulanan. Bagi Indonesia saat ini, alhamdulillah tidak seperti mereka. Jose Mourinho puji Mes Hilgers dan kawan-kawan jelang laga FC Twente versus Fenerbahce di Liga Eropa 2024 hingga 2025. Fenerbahce menghadapi FC Twente di matchday kedua Liga Eropa 2024 hingga 2025. Jelang laga tersebut, Jose Mourinho selaku pelatih Fenerbahce memuji pola permainan yang sering diterapkan Mes Hilgers dan rekan-rekan. Fenerbahce bertamu ke markas FC Twente, De Grootste Veste, Enschede, Belanda pada Jumat, 4 Oktober 2024, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu menjadi momentum positif bagi Sari Kanarialar julukan Fenerbahce. Pasalnya, Fenerbahce berhasil meraih kemenangan di matchday pertama. Ya, mantan tim Robin van Persie itu sukses menundukkan klub asal Belgia Union Saint-Gilloise 2-1 pada Kamis, 26 September 2024 lalu. Walau begitu, FC Twente juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi karena sukses menahan imbang Manchester United 1-1 di Old Trafford. Laga mendatang tentu diprediksi akan berjalan menarik. 1 hari sebelum pertandingan, Mourinho mengirimkan pujian kepada Mes Hilgers dan kawan-kawan. Pelatih asal Portugal itu mengakui, The Tukers julukan FC Twente memiliki skema permainan yang baik. Kekuatan terbesar mereka adalah bahwa mereka adalah tim yang nyata. Anda bisa melihat kerja keras mereka di pertandingan. Mereka tahu cara bertahan. Mereka bisa memberikan tekanan tinggi, tapi juga bermain dari blok yang kompak, kata Mourinho dilansir dari Twente Fans, Kamis, 3 Oktober 2024. Dan seperti tim Belanda lainnya, mereka suka menguasai bola, tapi mereka juga bisa berbahaya dalam serangan balik. Mereka tim yang sangat bagus, tambahnya. Sementara itu, Jose Mourinho mengakui sikap dan sifatnya masih sama seperti dulu. Dia tidak segan mengkritik bahkan memprotes keputusan wasit secara terang-terangan. Saya masih melakukan hal-hal emosional. Saya masih mendapat kartu kuning. Saya tidak berubah, pungkasnya. Alhasil pertandingan antara FC Twente versus Fenerbahce bermain imbang 1-1. Good luck Garuda. Oke, sosok Mes Hilgers, pemain back anyar Timnas Indonesia yang baru menjalani proses sumpahnya menjadi WNI, menunjukkan kekuatannya ketika menghadapi pasukan anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce yang secara mengejutkan
Mes Hilgers menunjukkan kekuatannya dalam bertahan, tidak mudah dibobol. Meskipun dari tim FC20 ini kebobolan, tetapi dalam kebobolannya itu bukan pada jalur yang dikawal Mes Hilgers, tetapi pada rekan sebelahnya. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kita menyaksikan bersama ya sosok Mes Hilgers yang selalu menjegal dan membuat lawannya kewalahan untuk menghadapi Mes Hilgers, sehingga mencuri posisi lain untuk bisa mencetak gol. Mourinho saja khawatir. Mourinho sekelas pelatih sekaliber Eropa, ketar-ketir dan juga memuji bagaimana kedalaman dari sosok Mes Hilgers bersama timnya. Ketika Mes Hilgers main tengil lawan anak asuh Jose Mourinho, Waduh, sangat luar biasa sih ya si Hilgers ya bersama timnya ya. Semoga kekuatan dan juga kemampuan dari skill dari Mes Hilgers ini membuat timnas Indonesia kedalamannya memang luar biasa. Amin. Dan kita ketahui bersama pertandingan selanjutnya adalah melawan Bahrain, yang juga merupakan tim yang tidak bisa diremehkan oleh timnas Indonesia. Media Cina harap Bahrain menang, sorot permainan defensif Indonesia. Media Cina, Sohu, berharap Bahrain dapat mengalahkan timnas Indonesia pada pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mempermudah peluang Cina lolos ke ronde 4. Sohu mengkritik gaya bermain defensif Indonesia meskipun diperkuat pemain naturalisasi. Cina sendiri berada di posisi juru kunci setelah kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Bahrain diunggulkan karena bermain di kandang dan dinilai lebih kuat secara fisik dibanding Indonesia. Waduh, Cina. Malah Cina ya mengkhawatirkan kekuatan dan dari defensif dari para pemain timnas Indonesia ya. Meskipun dia diperkuat oleh para pemain naturalisasi katanya. Jadi masih saja ya nyocot ya Cina ini ya. Kebiasaan saja ini Cina ya, nyocot terus. Kayak tim sebelah ya Cina ini. Jadi Cina mengomentari bagaimana permainan defensif dari timnas Indonesia. Begitu kan? Lucu ya, Cina ini sudah menjadi juru kunci lagi. Tadi sebelum latihan kita sempat berjalan kaki dulu menuju stasiun, lalu dilanjut naik kereta. 電車とちょっと長い時間をかけて行きました。 Latihan pada hari ini cukup menyenangkan, tapi tidak lupa dengan materi-materi yang diberikan oleh pelatih. Cuacanya sempat mendung, sempat hujan juga, tapi nggak bertahan lama. Langsung reda lagi dan kita tetap lanjut latihan. Oke sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana menurut kalian ini timnas putri kita di bawah komando Coach Satoru? Tentunya ya, timnas putri eranya Bapak Erick Thohir memang sangat luar biasa ya. Di bawah PSSI mengomandoi dari permainan dan juga kedalaman skuad yang dimiliki oleh para pemain timnas, baik itu level umur dan juga level senior. Baik itu putra ataupun putri, semuanya digenjot oleh Bapak Erick Thohir. Sungguh sangat luar biasa bagaimana progres dari timnas putri barusan ya. Jadi bagaimana menurut kalian timnas putri bersama Coach Satoru? Tentunya kalian punya penilaian. Cina bilang Eliano dan Mes Hilgers tidak sah. Ya, media Cina 163.com mengatakan naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders itu tidak sah. Karena menurut mereka, naturalisasi Eliano dan Mes Hilgers itu pengambilan sumpahnya diambilkan di Belgia. Jadi tidak sah. Yang sahnya itu seharusnya sumpah Eliano dan Mes itu diambil di Indonesia. Makanya, karena menurut mereka nggak sah, Cina berencana akan melaporkan Indonesia ke AFC. Dengan harapan ketika dilaporkan Indonesia akan kena sanksi dan pengurangan poin. Jadi kalau Indonesia dikurangi poinnya, Cina yang bakalan lolos ke round 4. Itu harapan Cina. Aduh, 163.com, harusnya kau baca dulu undang-undang Indonesia ya. Di undang-undang kewarganegaraan itu tidak ada disebutkan pengambilan sumpah harus dilakukan di Jakarta. Nggak ada. Tapi di situ disebutkan di wilayah Republik Indonesia. Nah, menurut hukum internasional, konsulat dan duta besar itu kan masuk wilayah negara yang bersangkutan.
Jadi kalau kedutaan besar Indonesia di Belgia, ya itu wilayah Indonesia. Jadi lucu aja ya, media Cina ini ya. Harusnya kalian itu belajar bahasa Indonesia dulu lah. Aku aja yang orang Indonesia bisa kok bahasa Mandarin. Enak aja kau mau Indonesia pengurahan poin. Aduh, lucu ya. Astagfirullahaladzim. Cina, kau itu ingin menjatuhkan timnas Indonesia dengan segala macam cara ya. Kayak anu ya. Cina ini kayak apa? Para akamsi dan juga siapa Peter Gonta. Peter Gonta juga mantan dari dubes apa kemarin itu ya. Saya lupa ya. Cina ini kalau nggak paham dari persoalan dari negara Indonesia nggak usah ngoceh-ngoceh. Bisanya Cina itu cuma mereplika sesuatu barang yang memang menjadi branding gitu kan. Persoalan sepak bola nggak usah lah, nggak usah ikut-ikutan Cina ini. Lucu kau Cina. Cina negara Indonesia itu ada yang namanya kedutaan besar yang ada di berbagai negara dan itu sudah diakui dalam dunia. Apa Cina nggak tergabung dalam golongan ini gitu kan? Kenapa media-medianya asal ngoceh gitu kan? Cina, lucu kau. Kemudian besoknya kami kembali lagi ke Belgia. Besoknya kami proses siang-siang. Pak Dirjen Ahul datang, proses sumpah berjalan dengan baik. Kebetulan deputinya yang ada, karena kebetulan dubesnya pergi ke luar negeri, tugas. Pak Takdir ya, itu juga support kita. Masyarakat Indonesia support betul di sana. Rame yang datang mereka, ingin tahu dan ingin lihat proses sumpah dilakukan. Mes dan Eliano disumpah. Selesai sumpah, KTP-nya dibuat oleh Dukcapil. Selesai KTP, hasil KTP, kemudian dengan biometrik dikirim ke Jakarta. Di Jakarta, nah ini teman-teman pasti nggak sadar ini, dicetak paspornya. Nah, selesai cetak paspornya, kan mereka harus pakai paspor tersebut kan, nantinya ke Bahrain dan Cina kan. Apa yang kita lakukan? Saat itu juga, siang itu juga, sore itu juga, tim dari imigrasi dikirim ke Belgia untuk membawa paspor. Dan sekarang paspornya udah di tangan Mes dan Eliano. Jadi ini pemerintahan Pak Jokowi ini support betul terhadap proses ini. Bayangkan mereka bawa alat, bawa tim, semua proses dilakukan. Nggak hanya itu. Bahkan karena pencetakan pertama paspor ada di Jakarta. Nah, itu langsung dibawa. Selesai di print, langsung dibawa ke Belgia. Malam itu juga. Dan nyampe besoknya. Dan kemarin kita langsung kirim tuh ke FIFA, udah beres. Dan perpindahan proses federasi sudah selesai. Mudah-mudahan mereka bisa main dengan sangat baik. Itulah proses-proses yang kami lakukan dan kami lalui supaya teman-teman tahu apa yang kita kerjakan selama di sana. Dan sekarang, dan tadi malam, saya sudah sampai lagi nih di Jakarta. Jadi kita betul-betul kerja semua, proses semua, kerjakan semua dengan sangat cepat, satset gitu. Ya, satset gitu. Gokil PSSI saat ini ya. Satset, satset jadi WNI. Jadi bahkan ya percetakan ini menjadi apa yang asalnya ada di Jakarta langsung dibawa ke Belgia dengan tim khusus. Jadi timnas Indonesia di eranya Bapak Erick Thohir memang sangat superior dan juga mendapatkan dukungan penuh dari Pak Presiden Joko Widodo sebelum yang sebentar lagi akan turun. Semoga Pak Prabowo bisa melanjutkan apa yang menjadi kepentingan timnas Indonesia. Amin. Dan kalian yang suka cerewet kepada timnas Indonesia, kalian yang suka ngoceh yang tidak ada dasarnya, dengarkan pernyataan Bapak Arya Sinulinga barusan. Cina itu ya termasuk ya. Ini adalah juga bagaimana jawaban dari Bapak Arya Sinulinga kepada para pengkritik yang suka ngoceh-ngoceh. Cina lucu ya. Kok Cina dengan para akamsi dan juga lokal pred dan sikampret ini kayaknya satu kubu gitu kan. Jadi waspada sahabat Garuda Fan, mari kita kawal timnas Indonesia untuk pertandingan
di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, dan tentunya kita akan menyaksikan bagaimana euforia kalau kita bayangkan ya, gimana kalau timnas Indonesia langsung lolos. Yang dulu-dulunya timnas Indonesia itu ada di ujung tanduk, di bawah akar, sekarang sudah menaik secara perlahan yang sangat superior. Hebat Bapak Erick Thohir. Saya mendukung Bapak Erick Thohir. Seberapa besar pengaruh Coach Sintayong ini terhadap perkembangan sepak bola kita, Coach? Ya, saya bekerja sama dengan Coach Sin itu udah 3 tahun. Dan saya tahu persis apa yang dikerjakan Coach Sin. Terutama yang paling kita lihat adalah regenerasi pemain tim nasional. Jadi pertama Coach Sin masuk ya di tahun 2020. Saat pertama kali ketemu di Hotel Mulia, dia bertanya ke saya apa yang jadi masalah di sepak bola Indonesia. Satu, kondisi fisik, yang kedua mental. Dan dia sepakat. Dan saya juga bilang kita harus berani memangkas generasi pemain. Gak apa-apa kita sekarang belum berprestasi, tetapi pemain-pemain yang direkrut benar-benar kriterianya sesuai dengan cikal bakal pemain-pemain yang kita akan develop menjadi pemain senior. Dan itu dia lakukan. Jadi kalau menurut saya ya, perkembangan timnas Indonesia bersama Coach Sintayong saat ini adalah mungkin statement barusan apa yang dikatakan oleh Coach Indra Sapri, kalian juga bingung. Yang ditanya tentang perkembangan kok malah cerita kerjasamanya dengan Pak Indra Sapri dengan Coach Sin. Jadi perkembangan timnas Indonesia menurut saya saat ini adalah, yang pertama adalah kedisiplinan dari para pemain. Yang kedua, liga kita kemudian menjadi daya tarik untuk bermental lebih baik lagi dalam bertanding untuk menembus skuad. Karena kita ketahui bersama sudah ada Malik Rizaldi yang dipanggil ke timnas Indonesia di kualifikasi putaran ketiga ini. Yang ketiga adalah bagaimana prestasi-prestasi yang sudah dibuat oleh Coach Sintayong. Itu adalah perkembangan timnas Indonesia hingga saat ini, dan juga perkembangan-perkembangan lainnya. Kita sudah sangat menikmati bagaimana para pemain yang asalnya bermental ciut bersama Coach Sintayong digembleng habis-habisan. Dan sahabat-sahabat Garuda, kali ini apapun itu, akamsi dan lokal pride tidak akan diajak. Yang lagi foto sama Coach Sintayong ini adalah Pak Hifni Hasan. Dia yang kemarin mengkritik Sintayong di depan mukanya di acara Jebrets Award. Mengagetkan, tiba-tiba dia posting kayak gini. Coach ST mantap. Ya salam. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dia posting kayak gitu. Mungkin terlalu banyak dari kalian. Jadi mungkin Bapak ini kena mental. Dan di postingan berikutnya, ini gue kasih lihat nih. Ini dia juga posting 2 kali dengan caption yang berbeda. Di caption ini dia nulis kayak gini. STY saja santai dan tetap fokus sebagai pelatih timnas Pildun. Nah, gue gak ngerti deh. Pelatih timnas Pildun itu maksudnya apa? Gue gak paham. Mungkin maksud dia karena saking gemeternya pelatih timnas Indonesia jadi Pildun, atau dia justru sarkas menyatakan kalau timnas Indonesia masuk Piala Dunia di bawah Sintayong. Gue gak tahu tujuannya apa, tapi lucu aja ketika kemarin dengan gagahnya dia bilang Sintayong terlalu banyak naturalisasi dan saya orang yang paling menolak. Tiba-tiba dia malah selfie sama Sintayong dan dia bilang Coach STY top. Silakan kalian kasih tanggapan di bawah, jangan lupa di follow. Nah, ini gue mau sedikit tanggapan mengenai foto yang tersebar kemarin, viral banget. Jadi sebelum foto ini keren banget sih. Ini dari anak-anak Ultras Garuda Jakarta. Nanti gue akan jelaskan. Yang sebelumnya itu ada tulisan di tempat yang sama kalau nggak salah. Naturalisasi bukan kami. Kami anak kampung sini dalam kurung akamsi. Itu kalimat dari situ. Akhirnya rame di media sosial. Gue juga ngepost juga. Viral lah itu foto kemana-mana. Dan ada pergerakan dari anak-anak Ultras Garuda Jakarta. Ini gue respect banget. Gue mau ngucapin terima kasih buat mereka. Kalian keren banget. Gue akan bacakan. Di belakang gue ini ada jangan ganggu timnas kami. Bhinneka Tunggal Ika Ultras Garuda Jakarta. Ini respect banget. Jadi ketika kita ada penyerangan dari yang menyatakan
cinta Indonesia, tapi dengan sendirinya merusak sepak bola Indonesia, akhirnya dibalas dengan hal yang serupa, dengan karya seperti ini bagi gue keren banget sih. Oke? Jadi teruskan, kalau ada yang memberikan pendapat ya balas dengan pendapat lagi. Oke? Itu tanggapan gue mengenai foto ini. Jangan lupa buat kalian di like postingan ini dan di follow yang belum follow. Jangan lupa di follow, tembusin ke 100.000 followers. Oke? Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana kalian? Menurut kalian, statement kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.